Pernah kesepian di tengah keramaian, ngerasa cemas mengharapkan yang tak pasti, atau iri hati lihat wajah para bintang film? Tenang, sepertinya 90% orang di dunia pernah mengalami hal serupa. Dan selamat, itu artinya kamu normal. Hai, gue TJ dari podcast normal.com. Selama beberapa menit ke depan, gue bakalan nemenin kalian dengan sepucuk cerita atau dengan sepucuk pembahasan ya. Pokoknya gue bakalan nemenin kalian yang nantinya itu kita bakalan ngebahas tentang friendzone. Celah friendzone. Kira-kira pas gue bilang friendzone, siapa nih yang kebayang di pikiran kalian? Atau orangnya siapa gitu? Oh iya, gue mau minta maaf kalau misalkan di podcast ini kalian nanti ngedenger suara-suara kayak hujan atau suara kayak kendaraan lewat, karena saat podcast ini dibikin keadaannya lagi hujan dan tempat gue bikin podcast juga pinggir jalan, dan pasti itu bakal kedenger sih. Dan ya dari awal juga gue mau minta maaf kalau misalkan ini ngebuat kalian gak nyaman. Nanti gue bakalan berusaha lebih lagi biar kalian nyaman dengerin podcast gue. Nah, jadi nih sebelum masuk ke pembahasan, gue saranin kalian buat relax. Ya, relax. Buat diri kalian nyaman sambil rebahan atau apapun lah, bebas, ngemil juga gak apa-apa, seenak-enak kalian. Oke. Friendzone. Kalian tahu friendzone? Atau mungkin kalian kesini ke podcast ini juga lagi ngerasain di fase friendzone ini. Ya, buat kalian yang lagi ngerasain, gue ngerti kok perasaan kalian, karena gue juga pernah ngalamin, dan itu tuh gak sekali dua kali gitu. Dan itu selalu bikin gue greget sendiri. Ya, greget aja gitu. Kayak gue suka sama teman sendiri. Oh my god. Tapi buat kalian yang belum ngalamin, gue doain jangan deh. Soalnya nih, ya gak enak coy. Kayak kejebak perasaan sama teman sendiri. Mending kalau dianya balik suka ke lo. Kalau enggak, ya lo bakal ngerasain rasanya kesiksa sama senang di waktu yang sama. Makanya buat lo yang belum ngerasain di friendzonein, gue doain jangan deh. Ya pokoknya gue doain yang baik-baik aja buat lo. Dan menurut istilah friendzone itu ya, setahu gue digunakan untuk menggambarkan situasi yang sering terjadi dalam pertemanan antara cewek dan cowok, dimana ketika salah satunya menginginkan hubungan yang lebih gitu, atau punya rasa lebih dari temen gitu, dan yang satunya lagi itu enggak, malah notabene kayak lebih ke biasa aja, cuman kayak lo baik ke dia, oh iya gue juga harus lebih baik gitu, tapi dengan artian lo salah mengartikan perhatian si temen lo itu gitu. Dan itu tuh sering terjadi banget. Kayak ya entah lo atau malah mungkin temen lo juga mungkin pernah cerita, gue suka nih sama temen gue sendiri. Kayak di situ tuh kita sebagai temennya mau nggak mau harus ngedukung dong.
tapi ya mereka juga yang ngejalanin. Terus kalau misalkan ditanya tentang friendzone ini sendiri, pendapat gue kayak tabu lah. Temen sendiri mending kalau dia suka sama lo, kalau enggak itu sih yang sering ngehantuin gue, kayak ya syukur-syukur kalau dianya suka sama lo gitu, tapi kalau enggak kayak itu tuh bikin hati sakit sih. Jangankan gue yang ngerasain, denger temen aja kayak diombang-ambing gitu loh, dilema. Sedih kan kalau misalnya pas tahu realitanya cuman lo doang gitu yang punya perasaan. Ibaratnya kayak ditusuk jarum kecil, meskipun kecil ya perih. Ya nggak sih? Ya udah yain aja ya. Kalau gue bisa milih nih, gue lebih milih suka sama orang yang random. Dalam artian bukan dari satu circle pertemanan gue gitu, bukan segeng sama gue. Misalnya nih, kenalan di event atau organisasi mungkin, kakak kelas bisa, atau bahkan adik kelas gue. Karena gak masalah sih menurut gue buat lo suka sama yang lebih muda. Karena gue termasuk orang yang cinta itu gak memandang umur coy. Cuman ya gitulah. Buat lo yang pernah suka sama yang lebih muda, ngerti pasti apa yang gue omongin. Semoga. Intinya asal jangan sama teman sendiri. Kenapa? Karena dari pengalaman gue dan juga teman-teman yang curhat ke gue, itu tuh konsekuensinya gede coy. Selain lo bakalan kehilangan orang yang lo sayang, lo juga bakalan kehilangan temen lo gitu, yang kayak dulunya lo deket banget, dulunya kayak kemana-mana bareng, terus kalau ngobrol ya udah kayak enak aja gitu. Lo gue, hey ndut mau kemana, hey jelek, atau ya meskipunnya lebih ke body shaming ya, tapi itu tuh lebih enak gitu dibanding lo harus jaim-jaim. Dan nantinya tuh berujung bakalan beda deh setelah dia nolak lo. Itu kalau dia nolak lo ya. Ya iyalah, karena dalam dirinya yang nolak lo, dia bakalan muncul rasa bersalah dan gak enak secara gak langsung, akan berujung canggung saat lo kumpul-kumpul sama temen lo yang lainnya. Gak enak kan? Yang lain bisa ketawa-ketawa, tapi misalkan pas kumpul lo sama dia semisal temu pandang nih, pasti canggung coy, karena pernah ada tragedi gitu di antara kalian. Pengalaman gue sih. Dan iya temen gue juga suka gitu, kayak gue nggak enak kalau misalkan dia mandang gue, terus pas kebetulan dia juga lihat ke gue gitu, anjir katanya. Ya gitulah. Dan tapi nih ya, satu sisi ada yang unik dari kasus suka sama teman sendiri ini, dimana biasanya lo yang suka sama temen lo itu gak usah terlalu repot-repot jaga image. Toh kalian suka bareng-bareng, kemana-mana bareng, sifat lo tahu sifat dia tahu sifat lo. Ya pokoknya itulah, ada plusnya, ada negatifnya gitu, dimana saat lo suka sama teman lo sendiri yang satu circle pertemanan. Oh iya, kemarin gue sempat update Instastory di akun pribadi gue. Di situ gue nanya, dan pertanyaannya itu, menurut kalian apa yang ngebuat seorang bisa suka sama teman sendiri? Gue post itu kapan ya? Kemarin pokoknya. Nggak langsung gue post terus gue langsung bikin podcast. Otomatis kayak teman-teman tuh ngecein gue lah, kayak bilang, suka sama siapa lo? Jangan-jangan sama si ini ya, disebutin gitu. Terus galau terus, dasar bucin, pokoknya mereka ngecek gue. Tapi ya namanya juga temen ya, kocak lah. Maksudnya punya teman kayak gitu tuh, seenggaknya mereka nge-repost gue gitu, nge-reply apa yang gue tanya ke mereka. Dan
ada juga orang-orang, ada juga sebagian teman gue yang emang orang itu serius gitu, kalau gue tanya ya dia ngejawab dengan benar. Dan mungkin juga kayaknya mereka pernah deh ngerasain friendzone ini, soalnya jawaban mereka tuh ada yang panjang dan ada yang kayak singkat tapi emang iya gitu. Nih ya, salah satunya itu dari teman gue cowok, dari Sulaiman Gum _ terlalu sering ngabisin waktu bersama, selalu ada pas susah atau seneng. Aduh, kayak iya sih, yang namanya temen tuh kemana-mana emang suka bareng kan. Jadi secara gak langsung itu tuh buat lo terbiasa gitu. Karena ada yang bilang juga cinta itu hadir karena terbiasa, apalagi ditambah dengan dia selalu ada di saat lo seneng ataupun susah. Itu tuh kayak satu dongeng yang kalau itu jadi kenyataan, lo jadian sama dia, kayaknya perfect banget. Dan selanjutnya, oh iya, teman-teman cewek gue nih, bentar ya, gue scroll dulu ke bawah. Aduh ya ampun, teman-teman gue yang cewek kayak serempak gitu loh. Salah satunya Hani E DMN, terus Mutiara Cherin sama Skehley. Nama ya itu teman-teman gue lah ya, tapi gue sebutin aja biar mereka ngerasa ternotis pas denger ini. Dan mereka tuh ngejawab terlalu nyaman. Aduh. Kayak gue dengernya tuh kayak mereka tuh kebayang gitu, mereka ngomong terlalu nyaman. Sumpah, tapi iya banget, karena gue sendiri sebagai cewek ya gampang nyaman gitu. Dan kalian cowok-cowok buat yang dengerin ini, gue sebagai cewek ngeiyain kalau misalkan cewek itu gampang nyaman. Apalagi buat cowok-cowok yang kayak lembut, kayak lo kenapa? Lo kemarin gini ya, atau kayak kok rambut lo pendekan ya, lo dipotong. Kayak hal-hal kecil itu bikin cewek tuh, wah dia kayaknya merhatiin gue, dan nanti tuh berujungnya kayak nyaman gitu coy, ngerti kan? Terus nih selanjutnya, wah temen gue yang realistis, temen SMA dari Karisma Nurul A, katanya ganteng. Jadi mungkin temen gue yang ini bisa suka sama temennya karena temennya itu ganteng. Ya gue sebagai cewek juga lihat muka sih ya, selain nyaman, karena jujur teman-teman gue itu pada ganteng gitu ya. Bukannya gue nyombongin ya, cuman emang, atau pencitraan gitu, enggak, emang teman-teman gue tuh pada perhatian, ganteng teman-teman cowoknya. Jadi tapi karena udah terbiasa jadi ya udahlah ya gitu. Terus ada lagi dari temen kuliah gue, dari Mela MWT, katanya nih, karena terbiasa bersama, oh ya sama kayak tadi, sering curhat-curhatan dan akhirnya saling ngerti, terus timbul nyaman. Aduh, ujung-ujungnya nyaman terus. Apalagi saling ngerti. Ya itu sering terjadi sih dari pertemanan. Gue gak menyangkal, enggak. Terus ada lagi dari Aji _Anggawijaya, suka karena sudah tahu sifat dan sikapnya. Tuh kan, kayak yang gue bilang, kalau misalkan lo suka sama temen lo sendiri, lo gak usah jaga image, karena kalau dia suka sama lo, maupun sifat lo gimana pun, ya dia tetap suka gitu. Terus ada, oh ini dari cowok juga, teman gue di satu organisasi, dari Opki RSTU UU _ ya nggak tahu lah bacanya, maaf ya kalau salah ya. Bercanda yang bikin sayangnya cuman bercanda. Caelah, dia lagi curhat apa dia lagi ngeledek orang yang kena friendzone ya? Tapi ya emang kayaknya bikin dari awal itu dari bercanda-bercanda terus bikin sayang, dan nanti pas udah sayang lo baru tahu deh kalau dia itu cuman bercanda sama lo. Ya pasti nih ujung-ujungnya tuh suka ngenes gitu ya. Kenapa? Friendzone ini ya banyak juga sih yang berujung happy ending. Gue berdoain yang baik-baik aja buat kalian. Dan jawabannya macam-macam.
Sampai capek juga ya. Gue gak bisa baca semua karena banyak yang ngecek gue. Ya parah lo gini katanya, lo galau ya, lo ngarepin mantan lo ya, dan lain-lain. Please deh coy, enggak, ini tuh konten. Terus dan ya gue minta maaf kalau gue gak baca semua karena banyak. Oh ya, buat nantinya, buat yang ngedengerin podcast ini dan nama IG kalian disebut, gue minta izin dari sini aja, nggak gue minta izin langsung. Karena ini termasuk konten. Ya intinya kalau gue sih lebih kepengen suka sama orang yang random kalau bisa milih, kayak apa yang gue ceritain di awal. Karena ya kalau orang random dia suka ke gue suka ke dia, itu alhamdulillah banget, gak apa-apa. Kalau enggak juga ya gak apa-apa, gue tinggalin dia gitu. Kita juga gak terlalu dekat, jadi gak akan terlalu canggung. Kalau teman satu circle itu susah, kan kita sering ketemu, nongkrong bareng, terus kayak kita tuh punya grup yang sama, itu tuh pasti bakal susah kalau gitu. Itu nanti berujung ke susah move on. Atau malah nanti kita lihat dia jalan sama ceweknya, ya maksudnya kayak sama pacarnya depan kita, atau kayak pas lagi nongkrong tuh dia bilang, cewek gue minta dijemput, gue pergi dulu ya. Aduh, kalau gue sih kayak ngerasa sakit aja gitu, orang yang gue suka, temen gue sendiri terus ngomongin cewek lain. Ya kalian ngerti lah, maupun kalian cewek ataupun cowok pasti ngerti lah posisi kayak gitu. Udah kacau, udah kayak mood kalian tuh kadang bisa sampai ke bawah dan kalian malah bete ke teman-teman yang lain gitu. Tapi buat yang udah terlanjur kejebak, gue saranin kalian pinter-pinter lihat situasi deh. Kalau dalam artian kalian belum jadian sama dia, pinter-pinter lihat situasi itu maksudnya kalau doi lo ngasih tanda-tanda lampu hijau, ya lo pepet aja. Siapa tahu doi juga suka ke lo dan lo endingnya jadian. Hore! Itu kalau lampu hijau ya, gue aminin aja ya buat kalian yang friendzone dan ngerasa di lampu hijauin. Tapi kalau doi kalian B aja atau malah kayak nolak, gue saranin pendem aja deh. Kenapa? Karena daripada lo sakit hati, tapi ya terserah lo, cuman gue sebagai cewek yang notabene pakai hati, kasihan ke elonya aja sih gitu. Tapi semua balik lagi ke lo, karena lo adalah kapten dari jalan yang akan lo pilih. Mungkin segitu aja dulu ya dari podcast pertama gue. Semoga kalian suka, dan kalau misalkan kalian punya kritik dan saran, kalian boleh mampir ke Instagram pribadi gue di @petiara_z, atau kalian boleh kirim email di putritiarazulaika pakai Z 10@gmail.com. Gue TJ dari podcastnormal.com pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.